you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Halo, anak-anak sayang, jumpa lagi dengan saya di sini, Inung Lex Bornap. Kita akan masuk materi yang pertama, part yang pertama untuk kelas 7 sekolah menengah pertama atau kelas 7 SMP ya. Jadi pokok bahasan kita yang pertama atau part yang pertama ini adalah mengenai tes deskripsi ya. Mungkin kamu sering mendengarkan yang namanya deskripsi ya. Sebenarnya itu merupakan bagian dari jenis paragraf. Seperti yang kita tahu, sebelum-sebelumnya saya sudah pernah menerangkan bahwa sebenarnya paragraf itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dia adalah berdasarkan letak kalimat utama, dan yang kedua adalah berdasarkan isi dan tujuannya. Jadi kalau berdasarkan letak kalimat utama itu seperti yang kita tahu kan bahwa paragraf itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan deduksi, ada yang disebut dengan induksi, dan ada yang disebut dengan variatif. Sedangkan berdasarkan isi dan tujuan maka paragraf itu ada 5. Yang pertama itu adalah narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga argumentasi, yang ketiga eksposisi, yang ketiga adalah eksposisi, yang keempat adalah argumentasi, dan yang kelima tentunya adalah persuasi ya. Jadi pastinya kamu juga sudah mengerti bahwa yang dimaksud dengan narasi itu clue-nya atau kata kuncinya adalah kisah atau menceritakan. Sedangkan deskripsi yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kata kuncinya menggambarkan atau melukiskan ya. Dan yang ketiga, argumentasi, kata kuncinya adalah menjelaskan berdasarkan opini dan juga data-data yang kamu punya. Dan yang keempat adalah eksposisi, clue-nya atau kata kuncinya adalah memaparkan ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kamu cari dan data-data yang valid dan bisa kamu pertanggungjawabkan. Sedangkan yang kelima adalah persuasif. Clue-nya atau kata kuncinya adalah mengajak, mempengaruhi, atau merayu supaya kita mau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh si penulis ataupun si pembicara gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas mengenai semua jenis paragraf itu, tetapi kita khusus akan mempelajari tentang teks deskripsi. Oke, anak-anakku. Nah, sekarang tolong perhatikan sama Inung ya. Nah, apa itu teks deskripsi? Seperti yang barusan Inung singgung, maka deskripsi itu clue-nya adalah menggambarkan atau melukiskan. Jadi teks yang penggambarannya itu mengenai suatu objek atau melukiskan suatu objek. Jadi teks deskripsi ini sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Dari pengertian menggambarkan dan melukiskan itu, kita bisa mendeskripsikan atau kita bisa menggambarkan, melukiskan suatu objek itu berdasarkan orang, yang kedua tempat, dan yang ketiga adalah suasana. Jadi ada deskripsi orang ya, penggambaran sosok orang yang sebelumnya tidak kita kenal menjadi kita kenal. Yang kedua adalah deskripsi tempat, yang sebelumnya tempat yang tidak pernah kita kunjungi tetapi kita seolah-olah bisa mengetahui bahwa tempat itu sudah kita kenal. Dan yang ketiga adalah suasana. Jadi suasana itu misal suasana ramai, sepi, hening, panas, dingin, dan lain sebagainya gitu. Atau suasana sedih atau suasana gembira, hiruk pikuk, dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk ke dalam deskripsi suasana. Jadi bagaimana kita menggambarkan atau penulis itu menggambarkan objek yang mau ditulisnya. Jadi ada 3 bagiannya tadi ya, ada orang, tempat, dan juga suasana. Oke? Kenapa itu harus? Karena pada dasarnya paragraf deskripsi itu berusaha untuk memerinci objek secara subjektif gitu ya. Jadi kita berusaha melukiskan suatu objek itu dengan subjektifnya gitu ya. Dalam bahasa sederhananya, tes deskripsi dibuat untuk menuliskan kondisi objek dari sudut pandang penulis gitu ya. Jadi berdasarkan kamu sebagai penulisnya, kamu membuat sebuah tulisan atau melukiskan atau menggambarkan sebuah objek itu sesuai dengan sudut pandang yang kamu punya sebagai kamu penulisnya gitu ya. Karena yang mengalami, yang merasakan, yang melihat secara langsung adalah kamu sebagai penulisnya gitu ya. Ada struktur-struktur dalam tes deskripsi ya, setidaknya ada 3 bagian pada umumnya yang kita ketahui ya. Yang pertama itu adalah berisi nama objek, lokasi dan gambaran umum dari suatu objek yang mau dideskripsikan ya. Jadi ada nama objeknya, terus ada lokasinya, dan gambaran umum tentang suatu objek yang mau kita deskripsikan itu. Jadi kalau dia bersifat fiksi, biasanya kita akan menggambarkan itu secara
menceritakan gitu. Secara penggambaran itu seolah-olah kita mengisahkan, tetapi sebenarnya tujuan kita itu adalah untuk menggambarkan atau melukiskan objek tersebut gitu ya. Terus yang kedua adalah deskripsi bagiannya. Jadi ini berisi rincian dari objek yang dideskripsikan. Jadi kita harus mendeskripsikannya itu secara mendetail dan secara rinci. Ya, jadi tidak ada satupun yang luput yang bisa kita rincikan. Jadi orang yang membaca tulisan kita itu seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita lihat, seperti apa yang kita dengar ya. Jadi kita gambarkan, kita lukiskan secara mendetail, benar gitu ya. Terus yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Jadi struktur paragraf deskripsi itu yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Ini biasanya berisi kesan umum yang isinya pandangan subjektif penulis mengenai objek yang dideskripsikannya gitu. Jadi kalau simpulan ini ya berdasarkan kesan kita terhadap objek yang kita deskripsikan itu ya. Jadi simpulan kita sebagai penulisnya terhadap objek yang kita coba gambarkan, kita coba lukiskan, kita kasih tahu kepada pendengar ataupun kepada pembaca gitu ya. Itu adalah struktur dalam paragraf teks deskripsi. Ada beberapa ciri-ciri kebahasaan yang bisa kita ketahui dalam teks deskripsi anak-anakku adalah yang pertama, penggunaan kalimat perinciannya itu biasanya mengkonkretkan objek yang coba kita lukiskan gitu. Jadi kalimat yang fungsinya merinci kalimat yang sifatnya umum misal gitu. Jadi dia lebih terperinci, dia lebih mendetail lagi. Jadi dari umum bisa jadi ke khusus. Misal jika kalimat umumnya adalah ibuku sosok yang baik misal ya, maka kalimat perinciannya biasanya berisikan gambaran dari sosok ibu yang baik itu yang melekat pada ibu yang kita buat tadi. Karena tadi kita buat judulnya itu adalah ibuku sosok yang baik. Jadi kalimat perinciannya itu atau kalimat khususnya itu adalah kita merincikan sosok ibu yang baik itu. Ya, bagaimana dan seperti apa ibu yang baik itu gitu ya. Terus yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera ya. Jadi apa yang kita lihat, panca indera kan, melihat, mendengar, merasa, meraba. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, jadi itu kita sampaikan kepada pembaca. Ya sebenarnya kita yang merasakan secara langsung, tapi perasaan panca indera yang kita rasakan itu kita sampaikan juga kepada pembacanya. Jadi bukan hanya kita yang merasakannya, tapi pembacanya juga jadi seolah-olah ikut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi itu yang dimaksud dengan pencerapannya itu berdasarkan panca indera dari penulisnya gitu ya. Misal contoh kalimatnya, hujan rintik membasahi pohon yang semula kering gitu kan. Jadi dari situ bisa kita rasakan hujan rintik-rintik itu berarti bisa kita bayangkan hujan kecil-kecil ya membasahi pohon yang sebelumnya sudah kering ya. Jadi membasahi pohon itu berarti dia jadi lembab gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana hujan rintik-rintik itu membasahi pohon yang kering itu gitu ya. Terus yang ketiga adalah penggunaan kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan itu misalnya memakan, melihat, menyayangi, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau menulis teks deskripsi itu kita banyak mempergunakan kata-kata berimbuhan di dalamnya gitu, sehingga kita dapat menyampaikan serapan panca indera kita itu kepada pendengar kita ataupun kepada pembaca dari tulisan kita. Terus yang keempat itu adalah penggunaan sinonim. Jadi sinonim itu maksudnya adalah persamaan kata gitu ya. Jadi makna yang sama, kata yang memiliki makna yang sama itu maksudnya sinonim. Misalnya kata indah biasa kita sinonimkan dengan kata elok ya, memukau gitu ya. Sebenarnya katanya itu indah semua sama. Jadi kita sinonimkan dengan kata elok, dengan kata memukau. Kenapa harus? Jadi supaya itu membuat panca indera dari si pembaca tulisan kita itu lebih dapat ya. Jadi lebih terhanyut kepada tulisan yang kita buat ya, karena kita kan mendeskripsikan suatu objek itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyampaikan perasaan panca indera yang dimiliki oleh penulisnya itu kepada si pembaca tulisannya gitu. Terus yang kelima adalah penggunaan kata depan atau preposisi. Jadi kata depan itu adalah preposisi anak-anakku. Kata depan yang biasanya menyertai kata dasar itu yang dimaksud dengan preposisi ya. Jadi posisinya itu biasanya ada di depan kata dasarnya. Itu kenapa disebut dengan preposisi ya. Jadi misalnya itu ada preposisi di, preposisi ke, preposisi pada, preposisi kepada,
preposisi dari, dan lain sebagainya gitu ya. Yang keenam adalah penggunaan kata khusus ya. Jadi kalau tadi kan ada kata umum, sekarang ada kata khusus. Kata khusus ini sebenarnya perincian dari kata umum. Jadi lawan kata dari kata umum tadi ya. Misalnya jika kata umumnya itu hewan, maka kata khususnya itu contoh monyet, marmut, atau kambing, domba, unta, singa, harimau, dan lain sebagainya. Itu merupakan kata khusus dari hewan gitu ya. Jadi kenapa itu harus ya? Biasanya kalau kita semakin memerincikan kata-kata yang semula umum menjadi lebih khusus, maka pembaca dari tulisan kita akan lebih memahami apa yang mau kita sampaikan. Itu tujuannya anak-anakku. Terus yang ketujuh dan yang terakhir adalah biasanya penggunaan majas ya. Karena kita ketahui bahwa teks deskripsi ini sebenarnya termasuk ke dalam yang lebih dominan kepada fiksi gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang mengisahkan atau menceritakan yang biasanya membuat pembacanya itu terhanyut gitu ya. Jadi mendeskripsikan, menggambarkannya itu supaya pembaca dari tulisan kita itu terhanyut dan seperti merasakan apa yang kita rasakan. Jadi biasanya menggunakan majas ya. Jadi majas itu apa anak-anakku? Majas itu adalah gaya bahasa. Jadi biasanya gaya bahasa itu ini kita pergunakan supaya membuat efek-efek tertentu. Efeknya lebih indah, efeknya lebih enak dibaca gitu ya. Biasanya majas-majas yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu sudah tahu beberapa diantaranya ada majas hiperbola ya, melebih-lebihkan, atau majas personifikasi. Jadi benda mati seolah-olah melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada majas metafora, ada litotes, ada asosiasi, dan lain sebagainya ya. Jadi majas itu tujuannya untuk memperindah dan juga untuk lebih tersampaikan maksud dari penulisnya itu kepada pembacanya. Itu maksudnya anak-anakku. Oke, itu dulu anak-anakku sayang. Untuk anak-anak saya yang sedang duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama atau kelas 7 SMP, part yang pertama pembelajaran kita ya nak. Silakan kamu simak apa yang Inong terangkan barusan. Belajar bagus-bagus di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita terhindar dari wabah yang sekarang kita alami bersama ya. Jadi untuk tugasmu ya nak, Inong mau lihat kemampuan kamu dalam mendeskripsikan. Yang pertama adalah orang tuamu. Jadi Inong mau melihat bagaimana cara kamu mendeskripsikan sosok orang tuamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kamu menggambarkan situasi kampungmu atau tempat kamu tinggal ya, tempat kamu lahir dan besar sampai sekarang. Jadi deskripsikan dengan kata-kata kamu sendiri gitu. Terus suasana di kampung kamu itu bagaimana? Jadi ada 3 tadi ya, ada orang, ada tempat, dan juga ada suasana. Jadi suasana kampungmu itu bagaimana? Apakah selalu sepi karena semua ke ladang, atau apakah selalu ramai, dan lain sebagainya. Jadi itu tugasmu nak, silakan kerjakan di buku catatanmu, lalu kirimkan ke grup kita ya. Itu dulu yang bisa Inong terangkan mengenai tes deskripsi kita kali ini. Tuhan memberkati anak-anakku sayang. Shalom, paras. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand